Sesaat lagi Anda akan menyaksikan kabar mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh Pemirsa, kondisi arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek, Karawang, Jawa Barat minggu siang terpantau ramai lancar. Kendaraan yang masuk ke rest area kilometer 57 tidak seramai di pagi hari. Arus kendaraan dari arah Jabodetabek menuju ke Bandung, Cirebon, dan Jawa Tengah terpantau ramai lancar pada H-6 Lebaran ini. Kendati begitu, kendaraan yang melintas masih tetap didominasi mobil-mobil pribadi yang kemungkinan memang hendak mudik. Kecepatan laju kendaraan rata-rata di bawah 100 km per jam. Sementara kondisi para pengunjung di rest area kilometer 57 juga terlihat tidak seramai di pagi hari. Hanya beberapa mobil yang masuk dan parkir untuk beristirahat ataupun mengisi bahan bakar kendaraan. Diperkirakan arus kendaraan pemudik yang melintas di ruas tol Jakarta Cikampek akan meningkat pada minggu malam ini. Peningkatan arus lalu lintas kendaraan di Jalan Tol Semarang-Solo mulai terlihat pada 6 hari sebelum Lebaran. Kendaraan dari arah Jakarta menuju ke Solo melalui jalan tol terpantau ramai lancar. Sejak minggu pagi, kendaraan yang melintas di Tol Semarang-Solo ini didominasi oleh pemudik dari Jakarta dan Jawa Barat. Peningkatan arus kendaraan melalui jalan tol ini juga menyebabkan rest area kilometer 429 di ruas tol Semarang-Solo Ungaran, Kabupaten Semarang juga mengalami kepadatan. Meski tampak padat dengan didominasi kendaraan dari Jakarta dan Jawa Barat, namun kapasitas rest area masih terpantau ramai lancar dan tidak terjadi antrian masuk. Antisipasi peningkatan arus lalu lintas kendaraan dari arah Jakarta menuju Semarang, Jasa Marga Semarang Batang menambah alat tapping elektrik sebanyak 7 gardu, sehingga total menjadi 15 gardu tol. Volume kendaraan yang melintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang ini mulai mengalami peningkatan sejak hari Rabu kemarin. Lonjakan arus kendaraan dari arah Jabodetabek menuju Semarang diantisipasi pihak Jasa Marga Semarang Batang dengan membuka tambahan tapping elektrik sebanyak 7 gate. Sehingga total gate atau total gerbang yang dibuka sejumlah 15 gerbang, mengingat di waktu normal dibuka 8 gate reguler saja. Antisipasi ini dimaksudkan agar tidak terdapat antrian kendaraan di pintu tol nantinya. Pemberlakuan ini dilakukan sejak pukul 9 pagi. Selain membuka tambahan gate, Jasa Marga juga menyiapkan sejumlah petugas untuk membantu mengarahkan pemudik ke pintu tol yang sepi agar tidak terjadi antrian. Lalu bagaimana pantauan arus mudik di gerbang tol Cikampek, Jawa Barat dan juga di gerbang tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah? Kita akan tanyakan kepada rekan-rekan kami langsung ke reporter Fatimah Albar yang ada di Cikampek dan Goldi Gumilang yang ada di Kali Kangkung, Semarang. Kita ke Fatimah dulu di Cikampek. Fatimah, bagaimana pantauan Anda hingga sore hari ini? Sudahkah terlihat peningkatan yang cukup signifikan atau masih landai? Ya, Alfa dan juga pemirsa, memang 6 hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, pantauan arus mudik dari gerbang tol Cikampek Utama terpantau ramai lancar. Namun belum terlihat adanya penumpukan ataupun peningkatan kendaraan yang cukup signifikan. Namun jika kita bandingkan volume kendaraan dengan hari-hari biasanya, memang telah terjadi peningkatan volume kendaraan sekitar 30%. Nah, menurut PT Jasa Marga sendiri tercatat telah terdapat 179.000 kendaraan yang telah meninggalkan Jabodetabek melewati gerbang tol Cikampek Utama untuk menuju arus Trans Jawa. Nah, data tersebut tercatat untuk hingga malam tadi, Sabtu 15 April 2023, memang tercatat sekitar 179.000 kendaraan yang telah melewati gerbang tol Cikampek Utama. Nah, namun pemirsa, jika kita bandingkan keramaiannya sendiri memang terlihat sejak kemarin kita pantau bahwa keramaian terjadi di malam hari hingga dini hari. Dibandingkan siang maupun sore hari memang
perjalanan di malam hari ini menjadi favorit para pemudik. Dan memang terlihat antrian yang cukup ramai di malam hari. Tadi malam kita pantau bahwa terdapat sekitar 150 hingga 250 antrian dari gerbang tol Cikampek Utama. Namun pemirsa, antrian tersebut merupakan antrian dari transaksi pintu tol sendiri. Jadi dapat kami himbau kepada pemirsa, jika memang melalui pintu tol sebaiknya pastikan e-tol Anda terisi dan terpenuhi dengan tepat. Dan selain itu pemirsa, untuk menekan kepadatan penumpukan kendaraan menjelang mendekati hari Lebaran, PT Jasa Marga sendiri mulai hari ini hingga 18 April mendatang telah menetapkan diskon sekitar 20% untuk tol Jakarta Cikampek dan juga untuk tol Cipularang Bandung. Selain itu pemirsa, untuk menekan kepadatan jalur pemudik sendiri, kepolisian juga telah menetapkan rekayasa lalu lintas. Di antaranya ialah ganjil genap, kemudian kontraflow, dan one way atau satu jalur. Untuk ketiga rekayasa lalu lintas tersebut akan diterapkan pada 18 April mendatang. Di antaranya untuk ganjil genap sendiri diterapkan di kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kemudian untuk kontraflow sendiri bakal diterapkan di kilometer 47 Karawang Barat hingga kilometer 72 Cikampek. Selanjutnya untuk one way atau satu jalur bakal diterapkan di kilometer 72 Cikampek hingga kilometer 414 gerbang tol Kali Kangkung. Namun pemirsa, ketiga rekayasa lalu lintas tersebut akan diterapkan pada 18 April mendatang. Namun jika memang kemungkinan terjadi peningkatan ataupun penumpukan kendaraan yang signifikan, kemungkinan rekayasa lalu lintas tersebut dapat diterapkan lebih awal dari tanggal 18 April yang setelah diterapkan oleh kepolisian. Namun penerapan rekayasa lalu lintas lebih awal tersebut sepenuhnya merupakan diskresi atau arahan dari kepolisian. Sementara itu, Alfat. Baik, Fatima Albar mengabarkan langsung dari Cikampek, Jawa Barat. Kita beralih ke Goldi Gumilang di gerbang tol Kali Kangkung Semarang. Bagaimana pantauannya untuk persiapan menerima gelombang arus mudik dari Jakarta? Goldi. Ya, Alfat dan juga pemirsa, sembari menunggu waktu berbuka puasa, kami akan mengabarkan pantauan terkini arus lalu lintas di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah. Saat ini di tol Kali Kangkung, Semarang, Jawa Tengah terpantau memang arus lalu lintas mengalami peningkatan sejak siang kemarin, namun masih terpantau ramai dan juga lancar. Kami mendapatkan informasi ataupun data dari pos pantau yang berada di tol Kali Kangkung, bahwa sejak pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang tadi terdapat kurang lebih 12.254 kendaraan yang masuk ke wilayah Semarang dari arah barat, dan tercatat sejumlah 5.649 dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Semarang menuju ke daerah Jakarta. Sedangkan untuk mengantisipasi lonjakan yang terjadi sejak Rabu kemarin di tol Kali Kangkung, pihak Jasa Marga Semarang Batang ini menerapkan gate tambahan yang diberlakukan sejak pukul 9 pagi tadi. Gate tambahan yang diberlakukan yaitu berupa tapping elektrik sejumlah 7 gate ataupun 7 gardu tol, sehingga total dari tol Kali Kangkung ini terdapat 15 gardu tol, yang dimana di waktu nomor ataupun di hari biasa terdapat 8 gate. Sementara itu kami juga mendapatkan informasi dari pihak kepolisian yang berjaga di pos pantau bahwa memang terjadi peningkatan kurang lebih ada 15% terkait dengan arus lalu lintas dari arah barat ataupun dari arah Jabodetabek. Dan pada hari Jumat tercatat sebanyak 19.000 kendaraan itu masuk ke wilayah Semarang. Sedangkan pada hari Sabtu kemarin terdapat 28.000 kendaraan yang masuk ke wilayah Semarang. Ini berarti ada sekitar kurang lebih 1.500 per jam terkait dengan lonjakan ataupun peningkatan arus mudik di wilayah tol Kali Kangkung Semarang. Kemudian Alfa dan juga pemirsa, dominasi dari kendaraan yang masuk ini kami pantau dari kemarin hingga hari ini memang didominasi kendaraan pribadi yang memang untuk waktu favorit pemudik ini mulai dari pagi hingga siang, kemudian dilanjut siang hingga menjelang waktu maghrib. Kemudian pada malam hari ini masih didominasi dengan bus yang mengangkut para pemudik pun dari arah barat maupun dari arah timur. Kemudian
terkait dengan antisipasi, selain dengan membuka gate tambahan di tol Kali Kangkung ini, juga terdapat sejumlah petugas dari Jasa Marga ini mengalihkan beberapa kendaraan dari arah barat ataupun dari arah Jabodetabek ini menuju ke gate-gate yang sepi agar layanan ini dapat dipercepat untuk masuk ke gate dan juga tidak terjadi antrean, Alfa dan juga pemirsa. Kemudian juga dari Jasa Marga menghimbau untuk para pemudik agar mempersiapkan untuk kendaraannya untuk digunakan mudik ke kampung halamannya, berupa persiapan mulai dari kelayakan kendaraan, kemudian juga bensin BBM dan juga e-tol yang digunakan agar tidak terjadi kendala saat tap di gerbang tol Kali Kangkung. Sementara itu, selain itu juga dari pihak kepolisian juga sudah menyebarkan dari Polda Jawa Tengah maksud kami, bahwa disediakan ada ratusan titik-titik pos pengamanan dan juga pemantauan untuk kelancaran lalu lintas dari pemudik yang memang mengarah ke wilayah Jawa Tengah, karena memang dari arah Jakarta yang menuju ke arah Jawa Tengah ini diperkirakan terjadi lonjakan pada tahun ini, mengingat PPKM ini sudah diperlonggar oleh pemerintah. Sementara itu, Alfat, informasi dari Tol Kali Kangkung Semarang. Kembali ke Alfat di studio. Goli Gumilang mengabarkan dari Semarang, sebelumnya ada Fatimah Albar mengabarkan dari Cikampek, Jawa Barat. Anda baru saja menyaksikan Kabar Mudik yang dipersembahkan oleh dan didukung oleh